tadi ya kita apa namanya masih tentang Abul Aswad Ad-Du'ali yang beliau adalah seorang peletak pertama dari ilmu nahwu tadi ya. Peletak pertama dari ilmu nahwu. Tadi yang sudah kita bahas ya, resiko juga ya, tadi ya ini dua contoh ayat yang miring ya. Ya, dua contoh ayat yang apa namanya dapat disalahpahami ketika seseorang tidak memperhatikan ilmu nahwu. Tidak memperhatikan ilmu nahwu. Innama, yang pertama kita ambil contohnya dari kasusnya cerita Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang-orang membaca innallaha bari'un minal musyrikina wa rasul. Nah ini di sini nih. Mereka membaca wa rasulihi. Ketika membaca wa rasulihi, maka waw dia mesti terikut dengan hukum yang ini sebelumnya. Berarti Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Gak mungkin, ini salah besar. Alhamdulillah kita orang yang apa namanya paham logika pasti ini salah. Tapi ini berbeda ketika kita misalnya membaca buku-buku tentang hukum-hukum yang lainnya. Ketika kita tidak perhatikan harokat ini, dikiranya kembali ke sini, ke sebelumnya. Padahal yang benar adalah rasul lah. Dikembalikan kemana yang benar? Yang sama dengan ini fathahnya, sama-sama apa namanya subjek ya, sini berarti. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrikin, begitu juga Rasulnya. Atau secara amannya berarti sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Nah ini sedikit artinya sudah berubah jauh. Ini juga sama yang di atasnya. Innama yakhsyallah. Nah ini saya hilangkan nih. Yakhsyallaha atau min ibadihi ulama atau ulama'u. Itu juga sama. Kita sudah belajar sedikit tadi tentang kalau fa'il subjek pelaku itu pakainya akhir dhamma. Bukan kalau kita kenalnya SPOK. Yeah. Yang di depan adalah pelaku, yang belakang adalah korban. Kalau saja seperti itu artinya bahaya karena sesungguhnya Allah takut dari hamba-hambanya yang ulama.
nggak mungkin Allah takut. Yang benar adalah sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya yang ulama. Jadi yang takut di sini, yang takut ini siapa? Ulama dulu. Takutnya ke siapa? Ke Allah. Kenapa dibolak-balik? Kenapa dibolak-balik? Dalam bahasa juga ada manfaatnya. Ketika biasanya seperti ketika ini ya di surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Ya na'budu. Kepadamu lah kami menyembah. Kalau dibalik sebenarnya bisa lebih mudah artinya. Gimana? Langsung na'budu kami menyembahmu. Tapi di sini ada iyyaka na'budu. Ada faedahnya. Kenapa harus dibalik-balik seperti ini? Kenapa harus dibalik-balik? Tapi ya boleh salah baliknya ya. Karena ketika objek itu didahulukan, itu yufidu takhsis, punya makna untuk mengkhususkan. Jadi hanya kepadamu lah kami menyembah. Kalau na'budu kami menyembahmu. Bisa jadi menyembahmu dan menyembah yang lainnya. Tapi ketika kepadamu lah, kepada Allah, nggak usah pakai lah. Kalau Allah mungkin sudah jadi arti takhsis sendiri. Kepada Allah kita menyembah. Berarti ada penekanan taksis kepada siapakah, kepada taksis objek yang ditekankan di kalimat tersebut. Ada manfaatnya juga di sini. Yang takut hanyalah yang takut kepada Allah, para ulama-ulama. Jadi ada penekanan para ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Itu manfaatnya juga. Ini juga sama. Ya, ada manfaat juga. Kenapa Rasul begini kan juga? Ya, ada manfaatnya juga. Ya. Jadi secara besar ya, ini adalah manfaat dari belajar ilmu nahwu ya, yang tentu butuh waktu, tentu butuh kesabaran, tentu butuh usaha, ya, butuh niat. Ya. Dan semoga Allah memudahkan segala usaha kita dalam belajar ini. Ya, kita masih di semester awal, ya, insya Allah masih jauh, tapi tidak ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ilmu nahwu ini seperti apa ya? Kalau saya dulu tuh ilmu yang harus diulang-ulang terus. Itu saya ceritakan. Saya SMP belajar nahwu dari awal sampai akhir. Pas SMP belajar, oh iya, kayak baru kenal lagi. Sebenarnya ada pengingat lagi. Ketika kuliah juga, oh iya. Sebenarnya juga, apa ya? Belajar lagi, oh iya. Ya memang bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan kecerdasan untuk mengingat mungkin lebih mudah. Tapi kalau mungkin pas-pasan mungkin seperti saya, ya, tentu butuh belajar lagi supaya mengingat tadi itu. Karena untuk merefresh kembali tentang kaidah-kaidah yang ada tadi itu tidak mudah. Tapi insya Allah perlahan-lahan pasti kita bisa. Ya, karena sebenarnya ilmu itu sendiri yang dibutuhkan adalah konsisten dan mengulang-ulang tadi. Itu intinya belajar seperti itu. Jadi supaya tidak salah tadi itu ya. Kemudian yang terakhir di sini, sebelum terakhir, jadi akhirnya Abul Asad Ad-Du'ali ini dikenal sebagai orang pertama yang meletakkan hukum-hukum penjelasan dari akhir-akhir kata. Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba nama nahwu ini muncul menjadi sebuah ilmu ini? Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan di sini, ketika tadi Abul Asad Ad-Du'ali datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambilkan dua masalah ini, masalah anaknya dan masalah orang-orang di Basra yang ternyata salah baca ayat yang kedua ini. Ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan arahan-arahan. Ya sudah, silakan beri arahan, saya beri kaidah-kaidah bahasa yang bisa kamu yang bisa kamu gunakan untuk diajarkan kepada orang-orang di sana. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib meletakkan dasar pertama dari bahasa, yaitu membagi kalimat menjadi 3 bagian utama. Membagi
ini kalimat dalam bahasa Arab ya, maaf, berarti membagi kata membagi kata dalam pembagian besar, sering balik-balik membagi kata pada pembahasan utama, menjadi tiga pembahasan utama yang besar, yaitu kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Walaupun ada khilaf di sini, teman ya khilaf nahu nggak perlu kita anggap 3. Yang pertama isim. Ini kita kenal sebagai apa? Isim itu kata nama. Kata nama. Contohnya isim di sini ya tadi di kalimat ayat ini kita bisa tahu nih, mana aja yang kira-kira isim itu apa? Yang punya apa? Nama pada penyebutan sesuatu. Allah, Betul. Allah, kemudian musyrikin dan Rasul. Ini semuanya isim semua ini. Karena kan Allah, ya itu sebenarnya isim nama pada sesuatu. Musyrikin, orang musyrikin ini berarti nama pada penyebutan sesuatu. Rasul juga sama. Kemudian yang kedua, berarti kita tinggalin ya. Ini isim. Yang kedua adalah fiil. Di sini ada, tapi nanti ada yang berfungsi sebagai fiil. Isim, dia isim tapi berfungsi punya makna sebagai fiil itu ada. Tapi nanti kita pelan-pelan. Ada namanya fiil. Yang kedua ada fiil. Fiilnya kita kenal sebagai predikat. Kata kerja. Di sini nggak ada di sini. Ini. Kalau di sini predikatnya ini. Tapi dia predikat dengan wujud isim. Oh, isim-isim. Iya, isim-isiman lah. Ya. Dia isim, bentuknya isim, tapi fungsinya di sini sebagai predikat karena sesungguhnya Allah berlepas diri. Di sini maksudnya sesungguhnya Allah yang berlepas diri. Isim ini kan yang berlepas diri kan isim, tapi di sini kan sebagai fungsi sebagai kata kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah isim, fi'il dan Huruf. Huruf. Huruf ini apa ya? Partikel. Bisa kata sambung Iya. atau kata Kalau jar itu sama dengan huruf nggak? Jar. betul Sama ya? iya yang itu sih apa huruf. Huruf juga. Jadi bisa kata sambung, apalagi kata apa ya, di bahasa Indonesia apa sih yang kata keterangan, bukan mesti keterangan juga. Sifat. Enggak. Sifat juga juga ya mungkin ada beda tatanan. Jadi huruf ini adalah kata-kata kayak dari ke di sambung. kata sambung berarti itu ya. Iya, itu kata sambung berarti. Ya mungkin lebih ini tempatnya ini adalah kata sambung. Contohnya di sini mana? Min. Min. Inna. Terus Wa. betul. Ya, terus min lagi. Terus juga ini ma juga. Oh ya. Ya. Itu huruf tadi itu. Ini adalah jadi akhirnya ketika itu berikan arahan, ya udah. Kalau mau mengajar, ketika mengajar bahasa ini, coba tolong ajarkan mereka tentang 3 pembagian dari apa namanya kata dalam bahasa. Ada isim, ada fiil, ada huruf, dan nggak pernah keluar dari ini. Bahasa Arab tidak pernah keluar dari 3 ini. Kalau bukan dia isim, berarti dia fiil. Kalau bukan keduanya, berarti. Nah, ketika beliau karena mungkin waktu terbatas, akhirnya pesan lagi kan, dan jauh tempatnya antara Ali dan Abu Aswad. Sebagai pesan terakhir, udah pokoknya unhu nahwu hada. Ya, beliau berkata, Ali Daud berkata unhu nahwu hada. Unhu tadi kita artinya apa tadi? Ada 2 maknanya, nahwu seperti atau arah. Unhu berarti apa namanya? Mengarahlah nahwu hada. Seperti ini. Unhu nahwu hada. Atau apa ya, artinya tadi ikutilah apa, arahlah menghadaplah, karena bisa menunjuk ini ya, unhu misdahada, ikutilah apa namanya seperti yang seperti ini. Nah akhirnya kemudian nahwu hada, seperti ini. Jadi ada nahwu, jadi ilmu besar ini padahal artinya kan cuma 2, antara arah dan seperti. Kenapa bisa sampai jadi ilmu besar seperti ini? Ya tadi ucapan dari Ali bin Abi Thalib kepada Abu Aswad Ali, unhu nahwu hada. Ikutilah, menghadaplah kepada arah seperti arah ini, atau seperti yang ini, yang seperti ini. Udah ada nahwu hada.
Nah, itu nahwu ya. Jadi ini adalah ilmu tatanan bahasa Arab gramatikal yang berupa nahwu. Nah, nanti sorof ada lagi, cuma nanti mungkin di kesempatan yang selanjutnya. Tapi ini adalah sorof lebih kepada permainan fiil tadi. Ya, kapan dia menjadi artinya, misal itu bagusnya seperti ini ya, memukulkan, dipukul, pura-pura pukul yang berlebih, pukul berturut-turut. Itu apa namanya, permainan di situ, permainan di sorof tadi itu. Ketika ada tambahan satu, doroba, itu memukul, doroba, ya, itu berarti memukulkan. Ya, tadoroba, saling berpukulan. Ya, itu nanti belajar di sorof. Fungsinya juga sama ya. Ada seorang cukup dengan mempelajari satu asal kalimat, ya, dan ketika dia tahu ketika penambahan ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna, artinya penambahan huruf dari satu kata, maka dia akan ada penambahan makna, akhirnya akan semakin luas pemahamannya. Jadi itu mungkin sedikit pembukaan awal tentang ilmu nahwu khususnya. Ya, kita sedikit belajar tentang faedah-faedah yang dapat pengertiannya, nahwu itu apa, kemudian objeknya itu apa, kemudian apa manfaatnya, serta kepada siapa ilmu ini, siapakah yang pertama kali meletakkan ilmu ini, kemudian nisbahnya, berarti kedudukan ilmu ini itu di mana, serta hukum syariatnya, belajar hal ini. Yang belum kita bahas adalah hukumnya. Hukum syari'i, hukum syariat dari mempelajari hal ini kira-kira apa berarti? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat sekali, benar sekali ya, bermanfaat sekali. Ya, jadi ya sesuai tadi itu hukum syari'i. Hukum syariatnya pada ilmu ini adalah wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari hal ini adalah fardu kifayah. Jika belum ada orang yang mengetahui hal ini, maka hukumnya jadi wajib ke semua orang harus belajar ini. Tapi kalau sudah ada yang ahli, maka kita sudah bisa mencukupkan hal itu. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Tetapi bisa jadi belajar nahwu ini bisa jadi ta'ayyan, jadi fardu ain. Dari yang tadi fardu kifayah jadi fardu ain ala wahidin, kepada orang-orang tertentu. Ya contoh misalnya di bahasanya mungkin ada yang Masya Allah ya, nyantol sekali dengan nahwu. Ya dia berarti di situ jadi hukumnya fardu ain, supaya teman-temannya bisa menjadikan dia rujukan. Kalau pas lagi tugas baca, ini benar nggak? Ini bisa hukumnya jadi fardu ain, dia jadi sandaran teman-temannya. Yang lain hukumnya karena sudah ada ini berarti fardu kifayah. Karena fardu kifayah hukumnya seperti itu kan. Kalau seorang sudah mengamalkannya, ya saqata anil baqin, yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi ya tentu saja ketika di rumah kita ingin belajar, tentu saja saya rasa ya hukumnya mungkin bisa menjadi fardu ain tadi ini, karena di rumah nanya siapa? Di rumah nanya siapa? Ya, nanya santrian juga mungkin ya kalau lagi sibuk pun bisa dijawab, tapi kalau enggak ya semua punya kesibukan, nggak mungkin juga tahu itu baca sudah betul nggak, setiap kali nanya terus. Ya kalau ketika sudah kita semua belajar memahami kaidahnya, insya Allah ya Allah mudahkan untuk mempelajari lebih lanjutnya pada khazanah ilmu agama ini, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, mempelajari penjelasan dari para ulama. Ya, karena memang nikmat ketika seorang belajar sendiri, membaca sendiri ilmu, itu seakan-akan dia ini bermajlis dengan Rasulullah SAW. Ya, ketika kita membaca hadis dan kita membaca penjelasan hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah, kita kayak sedang diajarin Nabi tentang suatu hadis, kita nggak paham, bingung, akhirnya dijelaskan oleh sahabatnya. Itu nikmat sekali. Maksud Nabi seperti ini, masa seperti ini, ada tambahan seperti ini. Jadi seakan kita bermajlis dengan Rasulullah SAW. Sekarang kita belajar langsung, maksudnya belajar langsung ya, bukan datang langsung, tapi ini seakan-akan belajar langsung, mempelajari, menyerap ilmu dari beliau langsung. Dan kalau kita nggak paham, kita dapat penjelasan dari para sahabatnya. Nggak paham, dapat dari tabi'in. Untuk lebih kaya lagi dari para ulama tadi. Sehingga asyik. Ketika belajar sendiri itu terasa asiknya, apalagi kita sudah paham kaidah-kaidah tadi. Jadi itu ya, yang sudah kita ambil tadi ini secara ringkasnya. Yang pertama adalah dari segi terminologi bahasa,
pengertian bahasanya, ilmu nahwu sendiri adalah punya dua makna dari segi bahasa. Yang pertama jihad, ya, arah. Yang kedua asyabahu wal mithlu, penyerupaan atau kemiripan. Kalau jihad tadi kita sudah contohkan, kalau pakai Google Maps bahasa Arab itu kan nahwul yamin, nahwul yasar, arah kanan, arah kiri, itu masih digunakan nahwu tadi itu. Atau kalau yang nahwu yang artinya syabah, misal artinya tadi adalah kalimatnya Muhammad nahwu Ali, Muhammad namanya seperti Ali. Tetapi ketika kita lihat pengertian secara terminologinya, secara istilahnya oleh para ulama, apa itu nahwu sendiri itu? Maka nahwu adalah al-ilmu bil qawaid, ilmu tentang kaidah-kaidah yu'rafu bihi ahkam awakhiri al-kalimat, yang dengan pengetahuan kita terhadap kaidah-kaidah yang ada itu kita bisa mengetahui hukum-hukum akhir kata. Kata bahasa Arab, ya, fi hali tarkibiha, ketika posisinya dalam sebuah kalimat besar tadi ini, ya, min haitsu min al-i'rab, baik dari kalimat yang bisa berubah akhir hurufnya, atau wal bina, atau kalimat atau kata-kata yang memang dia sudah bina, dia memang sudah permanen harokatnya, itu bisa tahu tadi itu an ahwaliha wa ma yatabi'u dzalik, dan apa konsekuensi dari perubahan makna tadi itu kita sudah bahas ya. Kenapa iya karena abud, nama yakhsyallah, ini betul nama, kenapa ada seperti itu, ada semua konsekuensi dari dibalik di ini dan harokat tadi itu semua ada konsekuensinya. Kemudian tadi kita sudah belajar juga bahwasanya objek bahasan kita, objek ilmu nahwu ini hanya fokus pada apa? Kalimat al-arabiyyah, kata-kata dari bahasa Arab saja. Ya, min jihatil bahthi an ahwaliha al-madhkurah, yang mana secara khususnya memang fokusnya ada di akhir setiap kata tadi itu. Hanya itu saja fokusnya, enggak yang lain. Tapi banyak. Tapi banyak. Kemudian tamrohnya, manfaatnya, buahnya dari mempelajari nahwu ini ada dua. Yang garis besar yang dijelaskan. Yang pertama adalah siyanatul lisan an akhta' fil kalam al-arabiyyah. Menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Kemudian manfaat yang kedua yang sangat penting, yaitu apa? Fahmul Quran Karim, memahami Quran Karim, wal hadits nabawi, dan hadis Rasulullah SAW fahman shahihan, dengan pemahaman yang benar, yang mana aladaini huma, yang mana keduanya ini adalah aslu syariat Islam, adalah dasar syariat ajaran Islam. Wa alaihi madaruhuma, dan memang hanya dengan Quran dan Sunnah lah agama ini berputar. Jadi kalau kita pemahamannya parsial, sedikit-sedikit, itu bahaya. Ya, bahaya seperti itu. Ketika membaca Quran, ya kita kurang meresapi ketika nggak tahu maknanya. Ya, makanya sebenarnya memang praktek nahwu yang benar ya malah ketika sholat itu paling enak. Jadi benar-benar tahu kenapa saya baca ini, manfaatnya apa, kenapa saya baca Al-Fatihah ketika sholat. Ya. Tapi sayangnya, ya mungkin ya karena ya kita ini perlu diingatkan terus, supaya semakin kuat tadi itu. Sebagaimana para ulama bilang, ya, kasratul lamsi tumitul ihsas, banyaknya bersinggungan itu mematikan indera. Ya, kita ini kan bagian ini kan mau dijubit pakai kuku juga nggak kerasa, karena siku ini sering kita buat tumpuan. Banyaknya bersinggungan itu mematikan rasa. Banyaknya seringnya kita melakukan sholat itu malah mematikan rasa kita ketika sholat tadi itu. Maka perintah Nabi SAW itu jelas, ya. Sholatlah, ya. Sholatlah, seakan-akan ini ada sholat terakhir, sehingga membangkitkan kembali kekhusyuan sholat tadi. Ya, kadang kita sholat karena sudah hafal di luar kepala, akhirnya benar-benar di luar kepala, benar-benar di luar kepala maknanya. Alhamdulillah, ya itu. Ya kita perlu diingatkan seperti itu. Kita perlu diingatkan seperti itu terus. Dan dengan belajar nahwu tadi ini kita praktekkan. Oh, nama subhana rabbiyal a'la. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, itu bisa kita praktekkan langsung tadi itu. Dan itu malah semakin membuat kita semakin tertutup untuk memahami bacaan sholat kita, dan semakin tertutup memahami isi Al-Quran.
nisbahnya apa namanya tadi apa ya, kedudukannya atau dia masuk ke ilmu mana, ilmu nahwu ini dia masuk kepada apa, ilmu bahasa Arab. Dia tidak masuk di ilmu akidah, tidak masuk di ilmu fikih, tidak masuk di ilmu hadis atau tafsir, tapi dia memang ilmu khusus di bagian akidah. Karena dia kunci tersendiri. Ya, kalau kita kuliah, ya kuliatul lughatil arabiyyah itu beda sendiri. Karena memang ini fokusnya beda. Kalau misalnya kuliah syariah itu bahasanya memang fikih pada umumnya, fikih dan usul. Kemudian kuliah hadis dia bahas matan, apa dia menghafalkan matan-matan yang ada dari hadis dan juga menghafalkan nama-nama. Si ini siapa? Menurut saya nama ini Pak ini bener nggak nih? Orangnya aman nggak nih? Pernah bohong nggak? Terpercaya nggak? Apalagi kuat nggak? Itu ada juga ilmu banyak lagi sendiri. Nah, kemudian kuliah Quran ini juga sama. Kuliah Quran itu ada kuliah Quran sendiri yang menghafal tentang riwayat bacaan Quran yang 7 ataupun yang 10. Kemudian mempelajari tentang tafsir-tafsir yang berkaitan dengan itu. Pada saya dulu kuliah dakwah usuluddin, ya saya lebih kepada fokusnya akidah sebenarnya. Jadi usuluddin dasar-dasar agama di situ dibahas semua tentang apa itu kaidah dasar akidah ya, keyakinan kita, atau kemudian ada firqah kelompok ataupun juga agama lain itu lebih dibahas lebih detail di kuliah saya tadi itu. Dan kuliah lughah ilmu nahwu sendiri ini memang dia adalah sebuah ilmu yang dia ditempatkan pada kuliah sendiri, berbeda dengan yang lain karena memang fokusnya adalah ilmu tentang bahasa Arab. Dan kemudian letak dasar yang pertama kali adalah siapa? Abul Asad Ad-Du'ali dengan arahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana kisahnya yang tadi ya ma ajmalu sama ma ajmala ya. Atau indahnya atau apa yang begini indah. Kemudian tentang ayat ini akhirnya terketuklah dia untuk mengadukan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau memberikan arahan, yang sambil memberikan arahan tadi mengatakan unhu menghadaplah atau arahkanlah yang seperti ini. Akhirnya jadilah ilmu ini ilmu nahwu tadi itu. Dan hukum syariatnya yang mempelajari hal ini adalah hukumnya fardu kifayah dan bisa jadi masuk kepada fardu ain kepada setiap orangnya ketika sudah dilihat kebutuhannya atas hal ini. Ketika penting maka bisa naik hukumnya tadi menjadi fardu ain. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya, insyaallah menjadi penyemangat kita untuk mempelajari nahwu selama 1 tahun ke depannya. Semoga Allah mudahkan kita semua dari segala urusannya dan semoga Allah membantu kita untuk membuat kita konsisten dari mempelajari ilmu ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen tuh. Oh,